Saudara, puji Tuhan untuk penyertaannya yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Sampai pada malam hari ini Tuhan itu dahsyat buat kita semua. Saudara, pada beberapa saat lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Bagaimana hari kenaikan Tuhan itu identik dengan pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita lihat ceritanya bagaimana pada waktu Tuhan naik, ya, dia naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus, saudara. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita yatim piatu, kita tidak ditinggalkan yatim piatu, tapi dia kirim Roh Kudus. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Nah, jadi firman Tuhan ingatkan bagaimana Roh Kudus diberikan, dicurahkan pada waktu di kamar loteng, pada waktu orang-orang saat itu sedang berkumpul, saudara ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, di sini jelas sekali bagaimana pencurahan Roh Kudus terjadi bagi orang-orang yang saat itu mengikut Tuhan. Dari belahan dunia pada saat itu dia berkumpul di suatu rumah dan Tuhan memberikan pencurahan Roh Kudus. Singkat kata, apa sih Roh Kudus itu? Apa sih fungsi dari Roh Kudus? Saudara, yang pertama, Roh Kudus itu berfungsi untuk menolong kita semua, anak-anaknya. Dalam Yohanes 14, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Wah, luar biasa ya. Tuhan memberikan kita penolong, saudara. Karena Tuhan tahu kita ini gak bisa jalan sendiri, ya. Harus ada suatu power yang membuat kita itu kuat, sehingga bukan kitanya yang bisa mengatasi masalah, tapi bersama Dia kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan. Bersama Yesus, bersama Roh Kudus, kita akan melakukan perkara yang besar. Makanya Tuhan kirim penolong. Yang kedua apa lagi? Dia mengirim kebenaran, roh kebenaran untuk apa? Lihat, Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, roh kebenaran itu Dia akan membuka hal-hal yang tidak benar. Dia akan membuka semuanya menjadi benar dan Dia memberikan keadilan. Yang ketiga, Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan, saudara. Dalam Yohanes 14 ayat 20, ayat 25, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi ada fungsi dari Roh Kudus pada waktu Dia hadir dari dahulu sampai saat ini, yaitu Dia penolong. Dia sebagai roh kebenaran, roh penghibur, menghibur kita mungkin letih, lesu, berbeban berat. Intinya, saudara, kehadiran Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kita. Kita mungkin masa lalunya jelek, masa lalunya begitu suram, mungkin dikatakan gagal. Kalau kata orang dunia, wah, masa lalu kamu gagal ya. Kayaknya gak mungkin pulih kamu itu ya. Kayaknya gak mungkin deh bisa berhasil, bisa sukses. Mereka berpikir secara logika, saudara. Akhirnya mereka mengintimidasi. Ya kan? Mereka mengintimidasi. Kamu mah gak mungkin berhasil. Mana bisa sukses, mana bisa dipulihkan, mana bisa sembuh.
Tetapi pada waktu Roh Kudus turun, saudara, ya, di Roh Kudus turun, dia masuk ke dalam setiap kita semua. Saat kita membuka hati, Roh Kudus turun, maka ada pemulihan. Saudara ingat Petrus? Petrus yang lama berbeda dengan Petrus yang baru yang telah menerima Roh Kudus. Ingat-ingat ya, Petrus yang lama, dia itu sebagai nelayan. Yang kedua, dia penuh dengan karakter yang keras. Dan Petrus ini sedikit arogan dan dia bisa berbohong, bahkan dia bisa emosian, sehingga pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia ambil pedang, langsung dia potong itu telinga dari serdadu Romawi. Itu Petrus. Apalagi lalu dia katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tidak akan menyangkal Engkau. Tuhan bilang 3 kali, sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal. Dan terbukti, saudara. Itu Petrus yang sebelum menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi bandingkan pada waktu Petrus dia menerima kuasa Roh Kudus, Petrus yang dulu berbeda dengan Petrus yang telah menerima kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2, kemudian selanjutnya dikatakan bagaimana Petrus ini dia bisa berkhotbah di hadapan ribuan orang dan 3.000 orang dibaptis, saudara. Bayangkan nggak? 3.000 orang dibaptis, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, ada 3.000 orang bertobat. Itu Petrus yang sudah menerima kuasa Roh Kudus. Apalagi yang dilakukan? Ya, Petrus bisa menyembuhkan orang, saudara, ya. Orang-orang lumpuh. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan sembuh. Luar biasa. Petrus yang belum menerima Roh Kudus dan yang sesudah menerima kepenuhan Roh Kudus, Petrus yang biasa-biasa saja menjadi Petrus yang luar biasa. Saudara, malam hari ini kita pasti ingin sukses, ingin berhasil. Saudara, kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap orang, maka pemulihan terjadi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kuasa Roh Kudus, menikmati kehadiran Roh Kudus? Ya, kita harus jaga. Dalam cerita pokok anggur yang benar dikatakan, tinggal di dalam aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Itu ada kamusnya, sudah prinsipnya, rumusnya. Kalau kita mau berbuah banyak, menikmati karya Tuhan, menikmati karya Roh Kudus, ya kamu tinggal di dalam Tuhan. Itu sudah rumusnya dari Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak mau, kayaknya ya udahlah Roh Kudus biarin aja deh. Ya akhirnya dia nggak disertai dengan kuasa Roh Kudus. Mereka hidup dalam kedagingan dan akhirnya mereka banyak disertai dengan yang namanya kegagalan, keluar dari rencana Tuhan. Tapi pada malam hari ini kita bisa berpikir secara subjektif, objektif. Oh, ternyata kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik memberikan Roh Kudusnya untuk orang-orang saat itu, hari ini juga Roh Kudus itu mau diam dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus itu mau berkarya untuk kita semua, saudara. Jadi kita harus membuka hati, ya. Mungkin pada malam hari ini kita merasa letih, lesu, berbeban berat. Kemana lagi saya harus berlari? Kemana lagi saya harus melangkah? Mengandalkan pengalaman, mengandalkan keuangan, atau orang lain, orang tua, ternyata belum tentu bisa membuat jalan keluar. Tapi pada waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita mengundang kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita, maka yang pasti itu ada kemenangan. Dalam Roma 8, saudara, ya, ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
keluhan yang tidak terucapkan itu berbicara bagaimana kita sangat tertekan, sangat tertindas, air mata kita yang mengalir sehingga kita nggak bisa katakan apa-apa. Begitu beratnya tekanan hidup ini. Tetapi Roh Kudus katakan lagi, ya, Roh Kudus, firman Tuhan berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayo mari hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup di dalam Dia, maka Roh Kudus akan membantu kita. Setiap yang lemah Tuhan kuatkan, Dia akan kuatkan dan berikan pertolongan. Malam hari ini undang Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ayo jaga jam doa kita, jaga jam ibadah kita. Ayo baca firman, melekat kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan hadir, ya. Melekat kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan diam dan berkarya untuk saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom saudara.